komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat guna yang saling terhubung untuk berbagi informasi, sumber daya, dan data. Kemudian pada jaringan komputer terhubung dengan menggunakan media kabel, fiber optik, atau media tanpa kabel. Jaringan komputer memiliki beberapa jenis sesuai dengan cakupan luas areanya. Ayo, jenis jaringan. Nomor 1, Local Area Network atau LAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti sekolah, rumah, atau kantor. LAN sering digunakan untuk berbagai file, komunikasi internal, serta mengakses server. Nomor 2, Corporate Area Network atau CAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan berbagai bangunan dalam satu perusahaan untuk mendukung komunikasi berbagai data secara efisien. CAN lebih luas dari LAN. Nomor 3, Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan komputer yang mencakup area perkantoran atau wilayah besar. MAN biasanya digunakan dalam menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota untuk keperluan komunikasi dan transfer data yang cepat. Nomor 4, Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah luas seperti antar kota, negara, bahkan benua. WAN menghubungkan berbagai LAN dan MAN melalui teknologi seperti satelit, kabel fiber optik, atau jaringan telekomunikasi. Yang kelima, internet adalah jaringan yang menghubungkan miliaran perangkat seluruh dunia menggunakan protokol komunikasi standar atau TCP atau IP. Internet membutuhkan pertukaran data, komunikasi, dan akses berbagai layanan seperti web, email, dan media sosial. Sejarah internet dimulai pada tahun 1960-an dengan proyek ARPANET oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk komunikasi antar universitas dan lembaga penelitian pada 1983. Protokol TCP atau IP diperkenalkan sebagai standar internet modern. Lalu pada 1989 tim Berners-Lee mengembangkan World Wide Web atau WWW yang membuat internet lebih mudah diakses. Pada tahun 1990-an publik mulai menggunakan internet secara luas hingga akhirnya berkembang pesat dengan media sosial, cloud computing, dan teknologi mobile. ARPANET adalah jaringan komputer pertama yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Selanjutnya, konektivitas dan jenis koneksi internet. Konektivitas internet adalah cara perangkat terhubung ke jaringan internet agar bisa mengakses informasi dan berkomunikasi. Konektivitas ini bisa dilakukan dengan menggunakan kabel atau nikrabel. Berikut jenis konektivitas internet kabel. Nomor 1, dial-up PSTN atau Public Switched Telephone Network. Koneksi internet yang menggunakan saluran telepon untuk mengakses internet kecepatannya sangat lambat, maksimal 56 kbps. Yang kedua, LAN, Local Area Network, menggunakan kabel UTP atau koaksial untuk menghubungkan perangkat dalam area kecil seperti rumah, sekolah, atau kantor untuk berbagai data dan sumber daya. Selanjutnya dari nikrabel atau wireless. Nomor 1, Wi-Fi, menggunakan sinyal radio untuk menghubungkan perangkat ke router atau akses point. Umum digunakan di rumah, kantor, dan tempat umum. Yang kedua,
GPRS atau General Packet Radio Service, menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data dan suara pada ponsel dengan jaringan GSM. Yang ketiga, akses satelit, menggunakan sinyal satelit atau antena parabola untuk mengakses internet. Umumnya digunakan di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh kabel. Selanjutnya, keamanan jaringan. Pentingnya keamanan. Pertama, melindungi data sensitif adalah mencegah akses tidak sah terhadap data pribadi informasi penting. Kedua, mencegah serangan cyber adalah melindungi jaringan dari ancaman seperti malware dan serangan virus. Yang ketiga, menjaga privasi penggunaan adalah membantu memastikan data pribadi dan aktivitas online tetap aman dan terjaga kerahasiaannya. Kemudian langkah keamanan. Pertama, menggunakan firewall adalah mengaktifkan firewall untuk memantau dan mengendalikan lalu lintas jaringan, mencegah akses yang tidak sah. Yang kedua, otoris dan autentikasi ketat adalah menetapkan kontrol akses ketat dan autentikasi dua faktor atau 2FA untuk memastikan hanya menggunakan yang sah yang dapat mengakses sistem. Yang ketiga, kata sandi yang kuat, menggunakan kata sandi yang kompleks dan unik untuk setiap akun, menghindari pengguna kata sandi yang mudah ditebak. Yang ketiga, software keamanan atau VPN dan antivirus adalah menggunakan VPN untuk melindungi data yang dikirim melalui internet dan menginstal antivirus untuk mendeteksi serta mencegah malware dan ancaman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Santoso. Saya Trivena Nugrahani. Kami akan mempresentasikan tentang keamanan informasi. Apa itu keamanan informasi? Keamanan informasi adalah upaya untuk melindungi data informasi agar tetap aman, terlindungi dari ancaman, dan tidak jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Keamanan ini melibatkan perlindungan terhadap data pribadi, organisasi, dan negara. Keamanan informasi dapat mencakup beberapa aspek, seperti keamanan digital adalah perlindungan terhadap data yang disimpan secara digital seperti file komputer, data online, dan perangkat digital. Cybersecurity adalah keamanan di dunia maya yang melibatkan teknologi, hukum, kebijakan, etika, dan hubungan antar negara. Penyaringan konten negatif. Konten negatif di internet adalah materi yang dapat merusak atau merugikan serta tidak sesuai dengan norma sosial dan etika. Jenis konten negatif meliputi kekerasan, pelecehan, kebencian, pornografi, disinformasi, hingga bullying, dan gangguan privasi. Untuk menjaga lingkungan online yang aman, penting bagi pengguna untuk melaporkan konten negatif yang ditemukan. Pemerintah juga telah mengatur pencegahan penyebaran konten tersebut melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selanjutnya, menyaring konten negatif di dunia digital. Konten negatif di internet sangat merugikan, terutama bagi generasi muda. Beberapa cara untuk menyaring konten negatif di internet antara lain: yang pertama, gunakan perangkat lunak penyaring. Gunakan perangkat lunak penyaring konten seperti Norton Family, Kaspersky Safe Kids, atau Custodio yang dirancang untuk membatasi akses ke konten yang tidak pantas. Selain itu, perangkat keras seperti router dengan fitur penyaring juga dapat membantu melindungi. Yang kedua, aktifkan kontrol orang tua. Banyak perangkat dan sistem operasi menyediakan kontrol orang tua untuk membatasi akses
ke situs web tertentu dan mengatur jenis konten yang dapat diakses oleh anak-anak. Yang ketiga, perbarui perangkat dan aplikasi. Pastikan perangkat dan aplikasi selalu diperbarui dengan versi terbaru, terutama yang terhubung dengan keamanan. Pembaruan ini akan melindungi perangkat dari ancaman terbaru. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran. Edukasi keluarga tentang bahaya konten negatif di internet dan cara mengenali serta menghindarinya yang sangat penting. Diskusikan perilaku online yang aman dan etis untuk meningkatkan kesadaran. Yang kelima, gunakan mesin pencari aman. Gunakan mesin pencari yang telah disesuaikan untuk anak-anak seperti Kindle yang dapat menyaring hasil pencarian dan memberikan konten yang lebih aman. Keenam, lapor konten negatif jika menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau berpotensi merugikan. Lapor ke platform atau menyedia layanan untuk diambil tindakan. Manajer kata sandi. Kata sandi adalah rangkaian karakter yang digunakan untuk autentikasi, memastikan hanya pihak yang sah dapat mengakses sistem atau akun, serta melindungi data pribadi dan informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Selanjutnya, perangkat lunak ini memiliki fitur yang membantu penggunanya untuk melakukan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, buat akun atau masuk dengan akun yang sudah ada dan atau preferensi keamanan seperti autentifikasi 2 langkah jika didukung. Yang kedua, sistem kata sandi, di mana sistem akan menawarkan penyaringan otomatis untuk memudahkan akses lain waktu. Yang ketiga, autofill kata sandi yang memungkinkan manajer kata sandi mengisi otomatis kolom nama pengguna dan kata sandi saat mengunjungi situs web atau aplikasi. Yang keempat, kelola kata sandi yang ada dengan mengakses papan kontrol manajer kata sandi untuk melihat, mengganti atau memperbarui kata sandi yang tersimpan. Nomor 5, menghasilkan kata sandi kuat menggunakan fitur yang disediakan manajer kata sandi untuk membuat kata sandi yang sulit ditebak. Nomor 6, berbagi kata sandi dengan aman, memungkinkan berbagi akses ke akun atau layanan tertentu tanpa memberikan kata sandi secara langsung. Pemeriksaan keamanan. Di manajer kata sandi menyediakan alat untuk menilai kekuatan kata sandi dan memberi saran perbaikan jika diperlukan. Nomor 8, sinkronisasi antar perangkat. Memastikan perubahan kata sandi di satu perangkat dapat tercermin di perangkat lain dengan mengaktifkan sinkronisasi. Sekian dari kami, ubur-ubur ikan lele. Terima kasih, Le.